Bayangkan sebuah dompet kripto yang tidak pernah tidur. Ia membaca pasar, memeriksa proposal protokol, menukar aset, dan mengirim laporan, semuanya tanpa menunggu perintah baru dari manusia. Sekarang bayangkan dompet yang sama menerima informasi palsu, salah memahami instruksi, lalu menandatangani transaksi yang tidak bisa dibatalkan. Disitulah pertemuan AI dan Web3 menjadi menarik sekaligus berbahaya. Video ini bukan ramalan harga dan bukan nasihat keuangan. Kita akan membedah apa yang benar-benar mungkin dilakukan AI di ekosistem kripto, siapa yang diuntungkan, bagaimana teknologi ini bisa disalahgunakan, dan perlindungan apa yang harus ada sebelum kita memberikan akses dompet kepada sebuah agen AI. Pertama, kita perlu memisahkan tiga hal yang sering dicampur. AI adalah sistem yang menganalisis informasi, membuat prediksi, atau mengambil keputusan. Web3 adalah kumpulan jaringan, aset, dan aplikasi yang menggunakan blockchain. Sementara AI agent adalah perangkat lunak yang dapat mengejar tujuan melalui beberapa langkah, memakai alat, membaca data, dan melakukan tindakan. Ketika agen itu dihubungkan ke wallet, bursa terdesentralisasi, atau smart contract, ia tidak lagi sekadar menjawab pertanyaan. Ia bisa memindahkan nilai. Potensinya besar, agen dapat memantau ribuan transaksi, membandingkan likuiditas di banyak protokol, mencari anomali, atau membantu pengguna memahami proposal tata kelola yang rumit. Namun blockchain memiliki sifat yang membuat kesalahan menjadi mahal. Smart contract dapat mengendalikan aset bernilai besar. Kode yang sudah dipasang sering sulit diperbaiki. Dan ketika dana berpindah ke alamat penyerang, proses pemulihannya tidak semudah membatalkan transfer bank. Jadi pertanyaan utamanya bukan apakah AI cukup pintar untuk menggunakan kripto. Pertanyaannya adalah seberapa besar wewenang yang aman untuk diberikan kepadanya. Risiko pertama adalah penipuan yang diproduksi dalam skala industri. AI generatif dapat membuat profil palsu, situs investasi yang tampak meyakinkan, percakapan personal, gambar identitas sintetis, bahkan suara dan video tiruan. FBI telah memperingatkan bahwa teknologi ini memudahkan pelaku membuat skema finansial terlihat lebih kredibel. Dalam laporan Chainalysis tentang aktivitas tahun 2025, nilai yang diperkirakan dicuri melalui penipuan dan scam kripto mencapai sedikitnya 17 miliar dolar Amerika. Laporan yang sama menyebut scam yang menggunakan AI menghasilkan keuntungan sekitar 4,5 kali lebih besar dibandingkan operasi tanpa AI. Angka itu tidak berarti AI menciptakan semua penipuan kripto. Kesimpulan yang lebih tepat adalah AI menurunkan biaya produksi, mempercepat eksperimen, dan membuat personalisasi menjadi murah. Seorang pelaku tidak perlu lagi menulis 1000 pesan secara manual. Sistem dapat menyesuaikan bahasa, latar belakang, dan tekanan emosional untuk setiap target. Deepfake seorang pendiri proyek dapat dipakai untuk mengumumkan airdrop palsu. Bot dukungan pelanggan dapat mengarahkan korban ke situs phishing, dan dashboard investasi palsu dapat menampilkan keuntungan yang sebenarnya tidak pernah ada. Tanda bahayanya tetap klasik, hanya kemasannya lebih meyakinkan. Janji keuntungan yang konsisten, desakan untuk bertindak cepat, permintaan seed phrase, serta domain yang hampir mirip dengan situs asli masih menjadi indikator utama. Karena itu, jangan menilai kebenaran dari kualitas video atau lancarnya percakapan. Verifikasi alamat, domain, pengumuman resmi, dan identitas melalui kanal kedua yang tidak diberikan oleh pihak yang menghubungi Anda. Risiko kedua muncul ketika AI diberi akses langsung ke wallet. Agen bisa menerima tujuan sederhana seperti optimalkan imbal hasil dengan risiko rendah. Masalahnya, kata rendah tidak memiliki batas matematis. Agen mungkin memilih protokol yang belum diaudit, menandatangani approval tanpa batas, atau bereaksi terhadap data yang sengaja dimanipulasi. Ada pula risiko prompt injection. Informasi berbahaya dapat disisipkan ke halaman web, proposal, token metadata, atau pesan yang dibaca agen. Jika sistem tidak memisahkan data dari instruksi, konten itu dapat mencoba mengubah perilakunya. Ini bukan alasan untuk melarang semua agen. Ini alasan untuk tidak memberi mereka cek kosong. Wallet agen seharusnya memiliki batas nilai per transaksi, daftar kontrak yang diizinkan, masa berlaku wewenang, dan tombol penghentian darurat. Tindakan berisiko tinggi seperti memindahkan seluruh saldo atau memberikan approval permanen harus memerlukan
konfirmasi manusia. Kunci utama juga sebaiknya tidak disimpan langsung di dalam model AI. Model membuat keputusan, tetapi komponen terpisah menegakkan kebijakan sebelum transaksi ditandatangani. Risiko ketiga lebih teknis. AI kini dapat membantu menemukan kerentanan smart contract, membuat patch, bahkan menyusun eksploitasi di lingkungan pengujian. AVM Bench, sebuah benchmark keamanan yang diterbitkan pada tahun 2026, menguji agen AI pada 117 kerentanan dari 40 repositori. Hasilnya menunjukkan bahwa agen terdepan sudah mampu menjalankan sebagian alur dari penemuan bug sampai eksploitasi secara end-to-end. Kemampuan itu bersifat ganda. Peneliti defensif dapat mengaudit kode lebih cepat. Penyerang juga dapat memindai lebih banyak target dengan biaya lebih rendah. Ethereum Foundation menunjukkan sisi yang sama dalam eksperimen triase keamanan. Agen menemukan bug nyata, termasuk masalah yang dapat dipicu dari jarak jauh. Namun agen juga menghasilkan laporan yang tampak meyakinkan untuk jalur pemanggilan yang sebenarnya tidak mungkin terjadi. Artinya AI dapat memperluas jangkauan audit tetapi belum menggantikan verifikasi manusia. Sekarang kita masuk ke sisi yang membantu. Keunggulan AI bukan hanya menulis kode, ia kuat dalam membaca pola yang terlalu besar untuk diperiksa satu persatu. Sistem dapat memantau aliran dana, perubahan perilaku wallet, lonjakan approval, atau interaksi kontrak yang menyimpang dari kebiasaan. Dalam pusat operasi keamanan, AI dapat mengelompokkan alarm, merangkum bukti, dan membantu analis memprioritaskan insiden. Dalam audit, beberapa agen dapat diberi peran berbeda. Satu membaca spesifikasi, satu mencari pelanggaran invarian, satu membuat tes, dan satu lagi mengkritik hasilnya. Tetapi kata otomatis tidak boleh disamakan dengan benar. Sistem deteksi dapat menghasilkan false positif. Dataset lama dapat gagal mengenali serangan baru, dan model yang dilatih dari kode publik bisa mengulang asumsi keamanan yang sudah usang. Desain yang sehat menggunakan AI sebagai lapisan pencari sinyal, lalu menghubungkannya dengan pengujian deterministik, simulasi transaksi, aturan risiko, serta peninjauan manusia. Manfaat kedua adalah membuat AI lebih dapat diverifikasi. Model tradisional sering bekerja seperti kotak hitam. Pengguna menerima hasil tanpa bukti bagaimana prosesnya berjalan. Blockchain dapat membantu mencatat siapa yang memberi izin, model atau kebijakan mana yang digunakan, tindakan apa yang diusulkan, dan transaksi mana yang akhirnya disetujui. Teknologi seperti Zero Knowledge Machine Learning bertujuan membuktikan bahwa sebuah komputasi mengikuti model tertentu tanpa harus membuka semua data. Trusted Execution Environment menawarkan pendekatan lain, yaitu menjalankan proses di lingkungan perangkat keras yang dapat memberikan attestation. Keduanya bukan solusi ajaib. Bukti kriptografis dapat memastikan komputasi tertentu dijalankan, tetapi tidak otomatis memastikan tujuan yang diberikan masuk akal. Attestation dapat membuktikan perangkat lunak tertentu berjalan di lingkungan tertentu, tetapi pengguna tetap harus mempercayai rantai perangkat keras dan konfigurasinya. Transparansi on-chain juga memiliki biaya dan risiko privasi, jadi verifiable AI harus dipahami sebagai kumpulan alat untuk memperkecil ruang kepercayaan, bukan tombol yang menghapus semua risiko. Manfaat ketiga adalah layanan kripto yang lebih mudah digunakan. Agen dapat menjelaskan transaksi sebelum ditandatangani, menerjemahkan proposal tata kelola, membandingkan biaya lintas jaringan, atau mensimulasikan dampak sebuah tindakan. Bagi pengguna baru, ini dapat mengurangi kesalahan operasional. Bagi organisasi terdesentralisasi, agen dapat membantu menyaring diskusi dan mendeteksi proposal yang bertentangan dengan aturan treasury. Namun, rekomendasi harus memperlihatkan sumber data, asumsi, dan tingkat ketidakpastian. Jika sebuah agen hanya menampilkan tombol beli tanpa alasan yang bisa diperiksa, itu bukan transparansi. Itu hanya otomatisasi keputusan. Jadi seperti apa arsitektur yang lebih aman? Mulai dari 4 lapisan. Pertama, tujuan yang sempit. Agen pembayaran tidak perlu akses ke seluruh portofolio. Kedua, izin yang dibatasi berdasarkan nilai, kontrak, waktu, dan jenis tindakan. Ketiga, simulasi sebelum eksekusi. Tampilkan perubahan saldo, approval, biaya, dan kemungkinan kegagalan. Keempat, audit trail yang dapat dibaca manusia, lengkap dengan alasan keputusan dan sumber datanya. Tambahkan 2 lapisan lagi untuk sistem bernilai tinggi. Gunakan pemisahan tugas sehingga agen yang mengusulkan transaksi tidak menjadi satu-satunya pihak yang menyetujui transaksi. Lalu siapkan
menyiapkan circuit breaker yang menghentikan sistem ketika kerugian, volatilitas, atau pola akses melewati batas. Prinsipnya sederhana. Semakin sulit sebuah tindakan dibalik, semakin tinggi tingkat verifikasi yang harus diperlukan. Kesimpulannya, AI tidak otomatis menyelamatkan atau menghancurkan Web3. Ia memperbesar kemampuan pihak yang menggunakannya. Di tangan penipu, AI membuat manipulasi lebih cepat, murah, dan personal. Di tangan peneliti, AI memperluas audit dan deteksi. Ketika dihubungkan ke wallet, manfaatnya meningkat, tetapi radius kerusakannya juga meningkat. Sebelum mempercayai agen AI kripto, tanyakan 5 hal. Data apa yang ia baca? Tindakan apa yang boleh ia lakukan? Berapa batas nilainya? Siapa yang dapat menghentikannya? Dan bagaimana setiap keputusan diverifikasi? Jika jawabannya tidak jelas, jangan serahkan kunci. Masa depan AI dan Web3 yang sehat bukan tentang agen yang bebas melakukan apa saja. Masa depan itu dibangun oleh agen yang berguna, transparan, dan memiliki batas yang tegas.